Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas EAB mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang beranggotakan Rani Dewi Savitri NIM 54, Widya Stuti NIM 135, dan saya Farel Gita NIM 173. Pada kesempatan hari ini, kami akan membawakan materi mengenai Enterprise Source Planning System. Pengertian. Sistem ERP adalah aplikasi software multimodul yang membantu perusahaan memanage bagian penting dari bisnisnya dalam tampilan yang diintegrasi. Tujuan dari ERP adalah mengintegrasikan key processes dari organisasi seperti pesanan masuk, produksi, pembelian, dan utang dagang, penggajian, dan sumber daya manusia. Oleh melakukannya, satu sistem komputer dapat melayani kebutuhan unik setiap area fungsional. ERP menggabungkan semua ini ke dalam satu sistem terintegrasi yang mengakses satu database untuk memfasilitasi berbagai informasi dan untuk meningkatkan komunikasi di seluruh organisasi. Yang pertama, aplikasi inti ERP. Core Application adalah aplikasi yang mendukung operasional aktivitas sehari-hari pada bisnis. Core Application tidak terbatas pada penjualan dan distribusi, perencanaan bisnis, perencanaan produksi, pengendalian dasar perusahaan, dan logistik. Core Application juga disebut aplikasi Online Transaction Processing atau yang disingkat OLTP. Yang kedua, Online Analytical Processing atau bisa dipanggil OLAP. ERP bukan hanya sekedar sistem pemrosesan transaksi yang rumit. ERP adalah alat pendukung keputusan yang menyediakan manajemen informasi yang real time dan mengizinkan keputusan tepat waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Online Analytical Processing termasuk pendukung keputusan modeling pengembalian informasi, pelaporan analisis ad hoc, dan analisis what if. Manfaat dengan mengimplementasikan ERP di perusahaan. Yang pertama, mengoptimalkan efisiensi. Sistem ERP berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga. Tugas-tugas kompleks seperti pengecekan inventaris, pembagian tugas karyawan, pemantauan jam kerja, penggajian, pembuatan laporan keuangan, semuanya dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi antar departemen merupakan bagian yang krusial dan sering diperlukan dalam bisnis. ERP software meruntuhkan dinding-dinding pembatas antara departemen dengan cara dimasukkan ke dalam sistem ERP yang terpusat dan konsisten. Satu departemen dapat mengakses dari data departemen yang lainnya. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. ERP juga membantu perusahaan dalam menghemat biaya operasional karena sebagian besar aktivitas operasional diotomatiskan, maka berbagai gangguan, kendala, dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. ERP memiliki firewall dan kontrol pembatasan untuk mencegah pelanggaran data. Seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan keamanannya pun terjaga. Yang kelima, membuat perakiraan bisnis yang akurat. Salah satu hal yang paling krusial bagi kemajuan bisnis adalah perakiraan yang tepat. Pemangku kepentingan dalam perusahaan bergantung pada laporan untuk membuat perakiraan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan yang mereka ambil. Yang keenam, meningkatkan layanan pelanggan. Sistem ERP memberikan akses cepat kepada Anda untuk melihat informasi dan riwayat pelanggan sehingga Anda dapat memahami kebutuhan mereka dengan baik. Yang terakhir, meningkatkan daya saing. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen dan perubahan teknologi yang begitu cepat, penting bagi Anda untuk mengadopsi sistem modern supaya dapat memenangkan persaingan di industri. Solusi ERP dirancang untuk menawarkan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan skalabilitas untuk pertumbuhan bisnis dengan perangkat lunak ERP yang tepat, bahkan UMKM dapat bersaing dekat dengan secara efektif dengan pemain yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ada konfigurasi sistem ERP. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konfigurasi server. Ada 2 yaitu two-tier model. Pada two-tier model, server menangani kedua tugas aplikasi dan database beberapa network. Yang kedua ada three-tier model. Fungsi database dan aplikasi terpisah dalam three-tier model. Untuk ini khusus untuk sistem ERP yang luas, di mana penggunaan antar pengguna. Awalnya klien membangun komunikasi dengan application server, kemudian application server memulai hubungan kedua ke database server. Next. Yang kedua ada OLTP versus OLAP server. Perbedaan OLTP dan OLAP dapat diringkas sebagai berikut. Aplikasi OLTP mendukung tugas penting manajemen melalui query sederhana pada operasional database. Sedangkan aplikasi OLAP mendukung tugas penting manajemen melalui pemeriksaan analisis pada gabungan data yang kompleks yang didapat dari data warehouse. Disusun dari 1000 tabel basis data. Setiap tabel diasosiasikan dengan proses bisnis yang kode ke dalam ERP, kunci pengguna dan teknologi informasi atau IT profesional. Memiliki tabel basis dan data spesifik dan proses by setting switches dalam sistem. Dan yang terakhir ada bolt-on software. Banyak perusahaan telah menemukan bahwa vendors provide. Next. Data warehouse merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Laporan dibuat dari query kompleks dalam data warehouse yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Terdapat 7 langkah penggunaan warehouse. Yang pertama yaitu memodel data untuk data warehouse. Yang kedua, mengekstrak data dari basis data operasional. Ketiga, memberikan data yang diekstrak. Keempat, mentransformasikan data ke dalam model warehouse. Kelima, pemuatan data ke dalam basis data dari data warehouse. Keenam, keputusan yang didukung oleh data warehouse. Dan yang terakhir, mendukung keputusan-keputusan rantai penawaran dari data warehouse. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Widya. Baik, untuk yang selanjutnya, risiko yang berkaitan dengan implementasi ERP. Yang pertama itu ada implementasi Big Bang versus phase-in. Untuk pendekatan Big Bang itu sendiri, mencoba untuk mengalihkan operasi dari sistem lama ke sistem baru sekaligus, tanpa adanya tahapan pengimplementasian. Hal ini tentunya akan mendapat penentang karena setiap orang dalam organisasi lebih familiar dengan sistem lama. Yang kedua ada pendekatan phase-in. Karena banyaknya tantangan atas pendekatan di atas, maka pendekatan ini menjadi alternatif favorit dalam pengimplementasian ERP. Pendekatan ini mengimplementasikan ERP pada unit. Yang kedua ada oposisi untuk mengubah budaya bisnis. Perubahan harus dapat didukung oleh budaya organisasi itu sendiri agar implementasi ERP dapat berhasil. Selain itu, diperlukan staf teknis untuk sistem baru
atas basis pengguna yang paham teknologi komputer agar proses pembelajarannya dapat berjalan lancar. Yang ketiga, memilih ERP yang salah. Alasan umumnya dari kegagalan pengimplementasian ERP adalah karena ERP tidak mendukung satu atau lebih proses bisnis yang penting. Jika salah satu memilih, dibutuhkan perubahan model ERP yang luas, memakan waktu dan juga tentunya menghabiskan dana yang tidak sedikit. Yang keempat, ada pemilihan konsultan yang salah. Kesuksesan dari pengimplementasian ini tergantung dari keahlian dan pengalaman yang biasanya tidak tersedia langsung. Karena itu, kebanyakan implementasi ERP melibatkan perusahaan konsultan yang mengkoordinasikan proyek, membantu organisasi dalam mengenali kebutuhannya. Yang kelima, biaya tinggi dan biaya yang melebihi anggaran. Di sini, risiko yang berbentuk biaya yang dianggap terlalu rendah atau yang tidak diantisipasi, masalah yang sering muncul terjadi dalam beberapa area, yaitu pelatihan, pengujian dan penyatuan sistem, konversi basis data, kemudian yang keenam, gangguan operasi. Next. Selanjutnya, implikasi untuk pengendalian internal dan pengaudit. Yang pertama ada otorisasi transaksi. Kontrol perlu ditanamkan pada sistem untuk memvalidasi transaksi sebelum diterima dan digunakan modul lain. Tantangan bagi auditor adalah memverifikasi otorisasi transaksi untuk mendapatkan pengetahuan yang terperinci atas konfigurasi sistem ERP dan pengertian yang seksama atas proses bisnis dan arus informasi antara komponen sistem. Yang kedua, pembagian tugas. Keputusan operasional organisasi berbasis ERP berusaha didekatkan dengan sumber dari kejadiannya. Proses manual yang memerlukan pemisahan tugas seringkali dihilangkan dalam lingkungan ERP. Hal ini menimbulkan permasalahan baru, bagaimana mengamankan, mengontrol suatu sistem agar dapat menjamin pemisahan tugas berjalan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga ada supervisi. Seringkali kegagalan dari implementasi ERP dikarenakan manajemen tidak mengerti dengan baik pengaruhnya terhadap bisnis. Seringkali setelah ERP berjalan, hanya tim implementasi yang mengerti cara kerjanya. Karena peran tradisional akan diganti, supervisor perlu mendapatkan pengertian teknis dan operasional yang mendalam atas sistem baru ini. Yang keempat, ada catatan akuntansi. Dalam sistem ini, data OLTP dapat dengan mudah diproses menjadi berbagai macam produk akuntansi, resiko yang dapat diminimalkan dengan meningkatkan akurasi entry data. Yang kelima, pengendalian akses. Security merupakan isu yang penting dalam implementasi ERP. Tujuan dari security ini untuk menyediakan kerahasiaan, kejujuran, dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam, ada isu-isu pengendalian internal yang berhubungan dengan ERP roles. Selain RBAC, mekanisme terbaik untuk memanage pengendalian akses secara efisien, proses dibuat dan dimodifikasi dan menghapus role dalam isu pengendalian internal dan pelatihan untuk manajemen dan auditor. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan kata, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.